Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Bersehat dengan saya Jar Rahmat. Dan kali ini kita ada di Jeda Kuning ya, episode kedua. Dan kita akan membahas tentang, masih topik yang sama tentang copy paste, tapi saya akan sedikit ngasih tips buat rekan-rekan semua untuk tidak asal copy paste gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan coding gitu ya di internet gitu ya. Nah, itu teman-teman jangan asal gitu ya. Jangan asal melakukan copy paste. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ketika copy paste gitu ya. Dalam hal ini walaupun misalkan rekan-rekan codingnya jalan gitu ya, codingnya berjalan dengan tidak ada error sama sekali, tapi tetap harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah lisensi. Nah, ini yang paling penting karena kenapa? Karena setiap coding ataupun source code gitu ya yang di khususnya yang diupload ke GitHub itu biasanya di situ disertakan juga lisensinya gitu ya. Nah, lisensi ini adalah yang membolehkan atau tidak membolehkan gitu ya. Jadi bisa saja kalau teman-teman tidak lihat lisensinya ya, di situ semua tercantum dengan jelas lisensinya. Kayak misalkan ada source code ataupun mungkin library atau lain sebagainya gitu ya, yang dimana kita boleh gunakan source code itu untuk belajar, tapi tidak boleh digunakan untuk apa namanya, boleh digunakan untuk personal, tapi tidak boleh digunakan untuk komersil, misalkan. Jadi artinya ketika teman-teman menggunakan itu untuk dijual kembali, gitu ya, source code-nya, atau digunakan untuk project komersil, itu ada yang lisensinya itu tidak membolehkan. Nah, jadi rekan-rekan silakan dicek lagi, khususnya kalau dilihat ngambil dari GitHub, itu bisa kelihatan gitu ya, di situ ada lisensinya MIT atau GNU 3.0 atau lain sebagainya. Jadi pastikan kalau mau gunakan untuk komersil khususnya, itu lisensinya harus yang boleh untuk komersil juga gitu ya. Dan nanti juga ada beberapa lisensi yang kayak misalkan teman-teman kalau misalkan dari sananya open source, ketika teman-teman bikin juga harus open source. Ada juga yang seperti itu gitu ya lisensinya. Jadi yang pertama itu perhatikan lisensinya, silakan dibaca. Di situ biasa jelas ya lisensinya terlihat ini boleh untuk ini, nggak boleh untuk ini. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah teman-teman pastikan paham apa yang dikopas gitu ya. Jadi sebetulnya rekan-rekan juga nggak perlu sampai apa ya namanya, nggak perlu sampai ngerti banget gitu ya. Tapi yang penting paham aja gitu ya. Jadi kalau sampai ngerti banget itu sebenarnya nggak perlu gitu ya. Yang penting paham aja, oh ini untuk ini. Jadi nggak asal kopas gitu. Dan khusus buat teman-teman yang pemula gitu ya, ketika kopas di tempat tertentu dari blog khususnya, pastikan dilihat satu persatu ya, pastikan dilihat satu persatu bagian dari tutorialnya. Bisa ada tutorial di situ, jadi jangan jangan buka tutorial terus asal ambil begitu aja. Nah, itu yang biasanya bikin error gitu ya. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah saya paling benci banget sama orang yang suka bilang pelit ilmu gitu ya, pelit ilmu, padahal sebetulnya bukan salah yang ngasih tutorial, yang salah itu adalah dianya sendiri gitu. Dia nggak baca. Dia misalkan ada yang kelewat, library-nya nggak keinstall, atau ada hal step yang dia lewat gitu ya. Nah, dia kadang malah orangnya bilang kayak gini, oh ini ada error, yang nge-share ini pelit ilmu katanya nggak di-share semuanya, malah di-share yang error. Padahal error itu bisa jadi bukan karena yang nge-share itu pelit ilmu, tapi karena orangnya aja kurang literasinya gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja tips dari saya, rekan-rekan. Sebaiknya kalau mau copy paste, jangan asal kopas, perhatikan lisensi, kemudian juga dicek dan pastikan memahami ya, memahami apa yang dikopas gitu ya, jangan asal kopas. Kemudian yang terakhir sekarang sebenarnya ada ChatGPT ya, ada AI gitu ya. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti kopas dari tempat lain, tinggal minta ke AI aja, bantu perbaiki error ke AI itu bisa. Bahkan bikin coding dari AI-nya sendiri sekarang udah bisa. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.